Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu muslimah yang mana pada waktu itu ketika diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, diganggu oleh iblis, ia mencoba untuk mengusir dengan menggunakan ayat-ayat kursi. Tapi ternyata tidak bisa. Ayat-ayat kursi tidak mampu mengusir setan. Namun yang anehnya saudara-saudara, ia kok tiba-tiba mengusir setan dengan menyebut nama Yesus. Akhirnya setan itu pergi. Sungguh luar biasa, ini membuktikan bahwa nama Yesus itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Karena dia memang adalah Allah. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Ibu ini lalu kemudian putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ia diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mengimani, saya percaya bahwa inilah cara Tuhan memanggil dia ya untuk diselamatkan. Sehingga dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jumriyah, biasa dipanggil Ria. Saya adalah anak dari 5 bersaudara. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kebetulan saya memiliki kakak dan adik saya itu semuanya perempuan, dan anak yang nomor 5 itu laki-laki. Nah, sewaktu saya masih kecil, memang di lingkungan saya di situ, tempat tinggal saya dulu di PT Indah Donghua, di Penajam seberang. Bapak saya waktu itu seorang karyawan di PT Korindo, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, saya di situ bersekolah di lingkungannya itu yang rata-rata memang orang Toraja di tempat kami itu, dan sekolah kami sekolah umum campur dengan Islam dengan Kristen. Nah, tetapi di situ belum mempengaruhi iman saya, dan saya SD sampai kelas kalau tidak salah kelas 5 saya dipindahkan ke Sulawesi di tempat nenek saya, tinggal bersama nenek saya. Nah, dari Sulawesi itu, oh ya, sebelum saya lupa kasih tahu kalau saya sebenarnya berdarah Bugis. Ibu saya orang berdarah Bone dan Sinjai. Kalau ayah saya itu keturunan Bugis juga, dia keturunan baru. Dan kebetulan nenek saya ini, dia itu ada keturunan raja. Nah, jadi kakek saya itu orang Kajang asli, Bugis Kajang asli. Jadi dia anak raja. Dan singkat cerita, saya lanjut waktu saya datang ke Sulawesi itu, di tempat bapak saya tinggal di daerah baru, saya dikirim sana bersekolah. Di sana saya betul-betul dididik agama, bukan hanya sekolah biasa ya, tapi sekolah di sana itu namanya, di Sulawesi itu sekolah itu kita ada yang namanya sekolah agama, itu namanya sekolah Arab. Nah, sekolah Arab ini, di situ saya dididik bagaimana tentang agama Islam, bagaimana sholat 5 waktu, diajarkan berbahasa berbahasa Arab di sekolah itu. Dan di situ saya waktu itu masih kelas 5 dengan sampai kelas 6 lulus SD. Saya mau dilanjutkan sekolah di waktu itu SMP-nya itu Sanawiyah namanya kalau di sana. Nah, saya nggak mau, saya maunya di sekolah biasa aja, karena saya terus terang, saya orangnya malas yang namanya jilbab, bukan kenapa, gerah ya.
Kalau pergi ya ibadah seperti sholat, ya baru berhijab gitu. Pergi ke sekolah Arab baru berhijab. Kalau di rumah saya buka aja gitu, karena aku mikir juga masih gerah betul juga waktu itu. Jadi saya memang orangnya ya. Tapi kalau masalah ibadah waktu itu betul-betul saya tidak lepas dari 5 waktu selalu sholat. Jadi suatu ketika pernah saya karena tinggal di Sulawesi, saya harus tahu cara ngaji orang di sana. Kalau ngaji orang di sana itu kita nggak ngaji seperti yang ada di tempat-tempat lain, di wilayah-wilayah lain ya. Kalau di Sulawesi itu kita ngajinya harus pakai bahasa Arab. Jadi yang tadinya saya sudah Al-Quran, kembali lagi ke Iqra. Di sana kan ada 2 tahapan. Yang pertama Iqra, kemudian yang Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi ke Iqra. Jadi ketika saya dilajarin Iqra, saya itu menangis. Karena saya tidak tahu bahasa orang Bugis sana. Jadi saya hanya mengikuti. Jadi suruh hafalin tulisan orang Bugis, bagaimana bahasanya. Jadi saya sempat menangis, aku bilang sama mama saya nelpon mama saya di sana. Di Kalimantan saya bilang, mak saya mau pulang, saya bilang, saya enggak tahan di sini, saya enggak ngerti bahasa ini. Saya bilang bertahan aja, selesaikan sekolahmu, katanya seperti itu. Ya udah, singkat cerita akhirnya saya lulus lah. Saya mau mendaftar sendiri sampai saya saking enggak maunya saya sekolah di sanawiyah itu yang berjilbab semua, saya merasa gerah betul ini enggak tahan saya. Jadi saya mutusin waktu itu bertindak sendiri. Waktu itu saya pergi ke pasar. Kalau setiap di sana itu, di tempat saya itu, di Baru itu, di Tanete, di kampung sana, setiap hari Rabu itu ada namanya pasar. Jadi setiap hari Rabu saya bantu orang angkat beras ke pasarnya. Jadi dikasih uang 20.000, kadang 5.000. Nah disitulah uang itu saya simpan, saya kumpulkan untuk saya mendaftar sekolah biasa gitu, sekolah umum. Dan itu di Rala. Singkat cerita, setelah saya sekolah daftar, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi saya diambil kembali ke Kalimantan. Jadi pas di Kalimantan saya sekolah, di sana saya sekolah. Setelah lulus sekolah, singkat cerita saya selesai sekolah, semua selesai sekolah. Waktu itu kelas 3 SMP pertama. Setiap tahun ada Natal di rumah teman-teman aku. Jadi setiap tahun saya juga itu pergi ke rumah mereka. Jadi pergi ke rumah mereka itu ya senangnya saya pikirkan cuma pergi ngucapin selamat aja. Terus habis itu cuma berkunjung karena gitu kan. Karena mereka juga kalau lebaran pasti datang ke rumah. Jadi saya menghormati mereka. Saat Natal saya datanglah ke rumah mereka karena diundang. Yaitu ngucapin selamat hari Natal, terus Merry Christmas seperti itu. Singkat cerita pas mereka lagi kebaktian, kalau tidak salah Natalan. Malam itu saya tidak tahu kalau mereka mau Natalan di gereja mereka. Jadi ada satu teman saya namanya itu Melisa, dia bilang gini sama saya, ayo ya Eria, kita ke ke rumah, ke tempat aku yuk, pergi Natalan. Saya pikir nggak pergi ke gereja seperti biasa, pergi ke tempat dia. Jadi saya pergilah, ternyata ikut, loh kok dibawa ke gereja, pikirku ya udahlah biasa. Jadi saya lihat di situ itu satu lagu yang saya dengar, persembahan dari anak sekolah minggu. Lagunya itu yang seperti ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Seperti itu lagunya kira-kira. Nah, tapi saya pikir biasalah itu kan namanya teman ya. Nah, singkat cerita, udah berapa lama saya selesai sekolah dan saya bekerja di Samarinda, bekerja di Samarinda, belum nyampe ke Samarinda, masih di Balikpapan dulu, karena saya kerja itu di suatu perusahaan yang namanya koperasi ya, koperasi. Nah di koperasi itu kami tinggal di suatu rumah dan rata-rata yang dalam rumah itu, nah di sini posisi saya sebagai rekapitulasi itu
merekap segala keuangan yang masuk, keluar keuangan yang keluar gitu, membantu kasir untuk pembukuan seperti itu. Jadi, nah ada kasir saya itu awalnya belum nyampe ke yang saya rajin itu ngantarin dia, belum, itu di Samarinda nanti. Itu ada perdebatan sedikit ya di situ. Kenapa saya belum masuk ke situ, karena saya ingin cerita betul-betul dari awal ini loh awalnya. Jadi ada perdebatan antara saya dengan kasir pusat. Ya, nanti Balikpapan itu adalah namanya kasir pusat dengan kasir wilayah ya. Jadi kasir pusat kami ini dia bertanya kepada saya, ya kenapa sih kok Al-Qur'annya orang Islam itu katanya susah dimengerti katanya gitu. Saya bilang seperti ini, ya karena itu memang seperti itu seninya. Saya bilang memang saya juga, aku bilang begitu tahu Al-Qur'an ya aku ya taunya gitu. Saya bilang kenapa nggak kayak Alkitab kami aja katanya. Alkitab kami katanya yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Saya bilang lah saya nggak tahu juga. Saya bilang kan bukan saya yang buat Al-Quran. Saya bilang kita kan cuma membaca, dan harus sampai habis khatam itu. Katanya kalau kita khatam itu ya insya Allah kita masuk surga. Saya bilang seperti itu. Oh katanya seperti itu. Jadi dia bilang gini, terus memangnya kamu mengerti kah arti dari apa yang kamu baca itu? Ya saya bilang ya sebagian saya mengerti, ada juga yang saya tidak mengerti. Karena aku bilang kan memang betul, saya bilang saya sudah khatam Al-Quran sampai 3 kali, saya bilang seperti itu. Dan saya bilang ada sebagian saya mengerti di dalamnya, karena saya rajin memang membaca waktu itu dan tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Dan saya bilang ya saya mengerti semuanya, gak semua sih, sebagian saya bilang. Kadang kan waktu itu masih susah mencari Al-Quran itu dengan terjemahannya, jadi ya sebagian ada yang dimengerti, sebagian juga yang belum. Oh iya, saya sekedar info, saya lulus sekolah itu tahun 2006 kalau salah ya. Jadi saya sekolah setelah selesai sekolah saya itu lanjut kerja, dan itu awal mula saya kerja di Balikpapan. Kemudian karena lain dan satu hal, kalau saya mau diangkat menjadi kasir di wilayah, jadi saya harus dites, diberangkatkan ke Samarinda lagi untuk ditempatkan dulu di sana sementara. Nah di Samarinda inilah saya ketemu yang namanya Kak Diana, kasir kami. Nah saya di situ hari-hari saya setiap hari Senin sampai Sabtu kami bekerja dan Minggu kami kosong. Nah pas hari Minggu itulah dia saya lihat di situ dia sangat gelisah, ngomong ke teman-teman yang lain, nggak bisa sih, saya sibuk nih, ada kegiatan ini. Ngomong ke saya selain, nggak bisa, bilangnya aku lagi ada kegiatan katanya. Saya capek, dan singkat ceritanya, jadi saya bilang memangnya kenapa sir? Dia bilang gitu. Kami manggilnya kasir sebagai rekan kerja, dan dia manggil saya rekap. Enggak, ini dek, bilangnya adek. Dia biasanya manggil saya adek karena memang dia kakak ini lebih tua daripada saya. Dia bilang seperti ini, enggak dek, bilangnya saya ini selama di sini susah betul yang namanya pergi ke gereja. Loh kenapa? Saya bilang kan motor ada, saya bilang Kak. Dia bilang seperti itu. Terus dia bilang bukan, motor memang ada katanya, tapi masalahnya saya yang tidak bisa naik motor katanya. Waduh, saya bilang kasihan juga ya, aku bilang. Dia bilang gitu. Oh iya, itu obrolan biasa aja. Terus minggu depannya lagi, kenapa masih kayak kemarin nggak ada yang mau antarin? Ya udahlah Kak, aku bilang saya kan bisa pakai motor nih, ada motor juga, yuk, bilangnya saya antarin deh tiap hari Minggu. Saya bilang saya rela aja nganterin kakak tiap hari Minggu ke gereja, ayolah katanya, jalan lah. Jadi saya antarlah. Jadi saya antarlah dia setiap hari Minggu tuh ke gereja dia. Dia tuh kebetulan gereja Katolik. Jadi hari Minggu pertama saya antarin. Saya bilang, Kak, minggu kedua saya antarin, minggu ketiga dan seterusnya. Saya bilang, Kak, kayaknya
saya capek, aku bilang nunggu di luar, boleh kah saya masuk? Tiba-tiba saya ngomong gitu, karena saya capek juga, malu diliatin nungguin di parkiran kan. Jadi ya udah bilangnya masuk aja nggak apa-apa, ikutin saya aja katanya nanti. Tapi nanti hari ini katanya ada perjamuan, kamu nggak boleh ya ambil ya. Saya bilang perjamuan itu seperti apa? Pikir kok ya udahlah nanti aku ikutin. Ya udah pas begitu aku masuk, cerita masuk dia waktu itu gerejanya gereja Katolik. Jadi saya ikutin apa yang dia air suci yang dia buat sorti ini saya ikutin juga. Dia bilang kamu ngapain ikutin? Loh kakak bilang ikutinnya saya ikutin katanya sorti itu. Ya singkat cerita kami duduk, kami dengar dia nyanyi selesai. Minggu pertama, kedua, minggu seterusnya dan seterusnya saya masuk tetap ikut sama dia. Jadi saya bilang gini kak, jadi timbullah pertanyaan itu karena saya bilang kak, bisa nggak saya pinjam Alkitab kakak ini? Bilangnya nggak bisa deh, ini tuh Alkitabnya itu punya saya ini apa namanya bilangnya modelnya kayak apa ya model Alkitabnya itu? Kalau nggak salah waktu itu perjanjian lama aja yang warna hijau kah atau saya lupa ingat sudah lumayan lama kejadian itu. Jadi saya ini penasaran, saking penasarannya jadi saya tanya lah sama orang di kantor itu satu persatu. Saya bilang seperti ini, kalian ada punya Alkitab lebih enggak? Saya bilang seperti itu ya. Ini inisiatif saya sendiri, saya nggak dipengaruhi sama siapa-siapa, cuma saya betul-betul penasaran. Jadi saya tanya lah sama beberapa teman, nggak ada, cuma satu aja ini katanya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi ada satu teman saya, itu namanya Pak Ari, dia ditugaskan di situ untuk jadi pimpinan juga di tes sama kayak saya. Jadi dia kasih, oh ada saya, bilangnya kap, bilangnya ada nih, bilangnya rekap punya saya satu katanya. Kemarin baru juga dikirimkan yang baru, ada pembagian Alkitab dari gereja katanya seperti itu. Jadi diberikanlah aku Alkitab dia yang baru. Jadi setelah itu saya baca dari awal kejadian. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu ya, saya pernah juga ke rumah teman saya dan saya pernah membaca Alkitab ini dari kejadian, cuma sekilas aja. Karena teman saya hari itu mau pergi ke gereja, jadi saya cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, jadi saya bilang, oh iya, oh sama ya Alkitab yang saya baca. Memang kamu pernah baca kah? Teman saya ini tanya ya. Saya bilang pernah sih. Saya dulu kan punya teman orang Toraja. Jadi kalau saya ke rumahnya kan hari Minggu liburan. Jadi pagi kadang hari Minggu pagi itu dia pagi-pagi tuh pasti saya datang ke rumahnya. Apa namanya ngerjain PR, tapi ternyata dia ada kegiatan ibadah. Jadi waktunya paling jam 7 sampai jam 8, jam 9 dia pergi ibadah. Jadi singkat cerita, saya bilang, oh pada mulanya ya, berarti roh Allah itu melayang-layang ya, saya bilang begitu, menciptakan langit dan bumi. Aku bilang kok Alkitab ini kok unik ya, saya bilang enak dibacanya, mudah dimengerti, saya bilang seperti itu. Nah terus saya bilanglah sama apa namanya teman saya yang ngasih Alkitab itu, aku bilang Pak Ari, aku bilang namanya Pak Ari, aku bilang nanti minggu depan, saya bilang kira-kira bisakah Bapak itu antar saya bilang gitu kan ke gereja, aku bilang yang tempat Bapak ibadah. Kenapa bilangnya? Memang nggak apa-apa, saya cuma mau aja, bilang ikut ke sana, mau ini aja, mau lihat-lihat seperti apa sih tata cara kalian beribadah gitu. Nah kalau kami kan ya sudah tahu sendiri, 5 waktu sebelum sholat kita wudhu ya. Sekarang saya penasaran bagaimana sih cara Bapak itu beribadah. Nah saya bilang gini, Sir, nanti habis saya antar jadi teman saya kasir saya bilang Kak, nanti kalau habis antar ibadah saya ikut sama Pak Ari ya. Aku bilang nanti kalau selesai ibadah saya jemput kakak sepulang gitu. Tetap saya antarin dia pergi ibadah karena nggak ada orang lain memang yang mau ngantar dia. Jadi saya merasa kasihan juga, rasa iba. Jadi saya pergilah tetap seperti itu. Jadi setiap hari saya pergi ibadah ke tempatnya ibadahnya Pak Ari. Setelah ngantar kasir saya terus itu berulang-ulang. Nah
setelah itu, nggak lama kemudian sebulan setelah saya stay di Samarinda, saya kan akan dipindahkan ke wilayah yaitu namanya apa namanya itu waktu itu Berau. Nah di Berau itulah nanti saya dijadikan kasir unit di sana. Nah setelah selesai pembelajaran saya di Samarinda, dikirimlah saya ke Berau tadi. Nah jadi saya berpisahlah dengan kak kasir di sini. Saya bilang nanti apa namanya berdoa aja, saya bilang kak, atau ada orang yang mau bantu kakak lagi ya, nggak mungkin lah aku bilang, mereka nggak ada yang mau, kan kasihan aku bilang gitu. Jadi saya ngomong, ada satu teman saya namanya Pardede, itu orang kalau nggak salah orang Bugis atau orang, cuma dia ada marganya Pardede, marga Batak. Jadi saya bilang lah, Pak, saya bilang tolonglah antarlah kasir itu kalau hari Minggu. Gue bilang kan bapak juga nggak ada kerjaan, gue bilang kasihan loh, gue bilang gitu. Nah jadi bilangnya iyalah nantilah saya coba antarlah, katanya kalau misalkan saya nggak ada apa namanya, kalau nggak ada kegiatan lain, iyalah aku bilang antarlah, sekali hal kasihan loh, aku bilang orang mau beribadah masa dihalang-halangi hanya gara-gara ini, aku bilang ya iyalah, katanya iyalah nantilah aku coba, katanya gitu. Jadi setelah itu pergilah saya ke Berau. Nah dengan Pak Ari ini memang saya orangnya cukup dekat sama Pak Ari, dan Pak Ari ini dikirim ke waktu itu Kota Bangun. Jadi kami tetap berkomunikasi karena dari Kak Diana ini ke Pak Ari ini kami sering sharing masalah agama seperti apa. Terus juga kami tidak lepas kontak karena kami masalah kerjaan juga tiap hari. Nah suatu ketika, singkat cerita, pada malam itu tiba-tiba begitu saya kalau tidak salah seminggu saya nyampe di Berau itu setelah menjadi kasir, ada sesuatu hal yang terjadi sama saya yang tidak terduga. Jadi di situ saya selesai masak pagi-pagi karena memang di sana tugasnya selain hanya kasir juga membantu masak untuk karyawan kami di sana. Jadi selesai masak, ngitung uang saya, uang yang masuk yang keluar, jadi supaya tidak apa namanya tidak tekor atau namanya waktu itu, supaya pas. Nah jadi baru saja saya terduduk itu mau merebahkan diri, itu sekitar kalau nggak salah jam 12-an, jam 1 ya selesai ya, jam 12 kalau enggak jam 1-an. Baru aja aku mau baring, itu tiba-tiba kok, ini bukan kita cerita jorok tapi ini kenyataan yang saya betul-betul alami. Saya mau merebahkan diri saya, tapi tiba-tiba baru merebahkan diri, tiba-tiba mata saya tuh kok ngantuk betul, kayak ada yang mau nyantol, yang kayak ada nyantolin aja. Tiba-tiba mata saya sudah tidak tertahan, tiba-tiba terpejam. Kemudian di situ tiba-tiba saya merasa itu ada yang meraba-raba bagian dada sampai ke bawah, mau megang. Saya bilang, saya coba baca ayat kursi. Waktu itu saya belum yakin sama apa yang saya waktu ya. Saya tapi sudah mulai ragu-ragu, dan saya baca ayat kursi, Allahu wala quwata illa billah dan seterusnya seperti kan. Tiba-tiba tidak bisa juga ini, tidak bisa bergerak ini. Kenapa ini kok? Ini yang saya merasa orang yang nindih saya ini orangnya tuh besar, tinggi, terus pokoknya rambutnya gondrong. Nggak tahu saya itu gondrorowo atau buto ijo, saya nggak ngerti juga waktu itu. Pokoknya makhluk ini tuh betul-betul mau gerayangi tubuh saya. Saya langsung teringat omongannya Pak Ari waktu itu, bilangnya coba sekali-sekali kamu berdoa dalam Isa Al-Masih. Jadi saya bilang, pas tiba-tiba itu mulut ini aja langsung dalam nama Yesus, saya terduduk. Wah Tuhan, kenapa? Aku bilang, kok saya baca ayat kursi, saya baca surat Anas, kok nggak mempan-mempan. Ini saya panggil sekali aja nama Tuhan Yesus, kok tiba-tiba saya terduduk. Dan terus habis itu saya keluarlah ke dapur cuci muka. Baru saya ceritalah sama rekap aku, saya cerita. Benar rekap saya juga seperti itu.
dia ternyata sudah mengalaminya lebih dahulu sebelum saya tiba di sini. Saya bilang, kok bisa ya Sir? Dia bilang seperti itu. Ya nggak tahu, saya bilang. Tapi itulah yang saya alami, saya bilang. Itu, nah singkat cerita, dan saya kasir ngobrol. Nggak lama kami berdua itu tiba-tiba seperti itu, baring lagi di kamar. Ini itu kayak seperti apa aja makhluk ini. Baru aja kami duduk berdua, kok tiba-tiba kami langsung plek, kami berdua tidur secara bersamaan. Jadi saya itu mengalami hal itu lagi, kami berdua. Dia, habis itu saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang, apa yang terjadi ini sebenarnya, kenapa? Jadi saya bilang, darah Yesus berkuasa, saya bilang. Langsung saya duduk, baru saya bangunin rekap saya. Kap bangun dek, bilang bangun. Dia duduk. Astagfirullah, dia katanya, astagfirullahaladzim Sir, untuk membangunin. Kenapa? Aku bilang, aku kayaknya tadi ada juga yang ada yang ganggu saya Sir, katanya gitu. Dia bilang, ya udah, kita bilang, ya udah kita dua. Saya bilang kan, kok ini, aku bilang baca surat Yasin, surat ayat kursi, kok nggak mempan dalam hati saya itu. Tapi ketika saya memanggil Tuhan, aku bilang, Tuhan Yesus ini kok dahsyat, saya bilang. Saya langsung duduk. Ini bukan kesaksian yang ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya tidak mengada-ngada, ini real dan faktanya seperti itu kejadian. Jadi saya masih, karena saya memang mungkin dibilang orang masih bebal ya, masih bebal sekali. Jadi paling inilah biasanya, itu mungkin kebetulan, saya pikir. Ya udah, ayo Sir, aku bilang, sama rekapku aja dek, kita ambil air wudhu, kita sholat. Nah kami sholat berjamaah berdua bersama-sama. Nah setelah itu singkat cerita, tapi tidak berhenti di situ, saya terus baca Alkitab yang dikasih. Saya dipindahkanlah waktu itu dari Keberau pindah ke Bontang. Jadi dipindahkan ke Bontang juga karena kebetulan kasir di situ kosong. Jadi saya kasir yang sudah lama, dipindahkan ke situ. Nah di situ saya ketemu sama orang Batak. Orang Batak ini saya lupa siapa namanya. Nah teman saya ini, disitulah dia juga ngomong sama saya. Dia bilang, loh, kamu dapat Alkitab dari mana Sir, katanya. Ya dari Pak Ari, saya bilang. Saya cuma belajar aja kok, dia bilang saya seperti itu. Dan di situ juga bilang, ayo kita ke gereja nanti aja lah, aku bilang. Saya juga masih ini kok, aku bilang, saya lo belum Kristen, saya lo masih belajar baca Alkitab. Masih saya bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, ini real saya bandingkan ya, isi dengan Alkitab dengan Al-Quran. Bang Sir, ya nah kayak gitu cara bacanya, katanya. Kenapa lagi, itu bilang. Saya bilang, aneh loh, kamu baca Alkitab, bilangnya, masa dibandingkan dengan Al-Quran. Loh, aku bilang, gak apa-apa lah, saya kan mau tahu apa sih isi Alkitab ini, apa sih isi dari Al-Quran ini, maksudnya supaya saya bisa lihat dong. Aku bilang, mana sih betul-betul yang jembatan Sirotol Mustaqim, saya bilang seperti itu ya. Waktu itu saya bilang seperti itu ya. Singkat cerita, akhirnya setelah berapa lama berapa bulan saya pelajari Alkitab, tiba-tiba kok ada kerinduan dalam hati ini, seperti itu. Jadi libur Lebaran, ada kerinduan hati ini. Saya minta ketemu sama Pak Ari, dan saya bilang, Pak Ari, saya mau ketemu, ada hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak, saya bilang seperti itu. Jadi cuma saya tidak kasih tahu waktunya kapan. Jadi singkat cerita, saya tiba-tiba ada di tempat dia bekerja di kota itu, daerah Kota Bangun. Nah saya di situ, saya bilang sama beliau, saya akrab, saya cukup kenal sama dia kan, karena memang kami tidak pernah putus komunikasi dari Samarinda itu sama Kak Diana. Jadi mereka dua inilah yang membimbing saya, betul-betul membimbing saya dalam mengenal siapa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu. Jadi suatu ketika saya datang ke tempat dia kaget karena dia juga kebetulan malam itu mau berangkat ke daerah
yang namanya Blusu. Dia ini, Fahri ini adalah orang Dayak, suku asli Kalimantan, dan adiknya itu ada masalah. Dia ada dulu, kalau pernah dengar, di daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, suatu sekolah itu ada kesurupan massal. Jadi satu sekolah itu semuanya kesurupan massal. Nah di situ pas malamnya itu ada KKR, mau datang KKR, jadi adiknya itu mau dibawa ke situ, mau didoakan. Jadi kebetulan malam itu dia, itu mungkin sudah rencana Tuhan, saya sekali bilang tidak ada rekayasa sama sekali, saya datang malam itu, dia juga kebetulan mau jalan, jadi saya bilang, Pak Ari mau kemana Mami? Dia bilang, saya ditelepon sama mas saya mau mau lihat adik saya, nah kasihan, dia bilang kesurupan kemarin di sekolahnya, satu sekolah katanya. Jadi malam ini mau dibawa ke KKR katanya seperti itu. Oh iya kak, saya bilang, saya bertanya lah di sana kak, di sana ada gereja kak? Dia bilang, ih kamu ini aneh. Ya adalah katanya seperti itu. Oh iya, kenapa bilangnya kamu bertanya-tanya? Enggak, bilang kalau ada gereja di mana kemarin? Kalau kita mau jadi orang Kristen itu pak kayak mana sih? Dia bilang ya dibaptis lah katanya gitu. Yang dibaptis, saya bilang, saya tanya sama dia. Dibaptis Bapak dibaptis di mana waktu itu? Saya tanya seperti itu. Saya di Tenggarong dulu katanya. Oh, aku bilang kalau di tempat sana ada kah kira-kira yang mau baptis? Kenapa sih bilangnya tanya-tanya? Enggak, aku bilang saya mau, kok ada kerinduan, aku bilang lebih sudah mengenal siapa setelah baca Alkitab, saya bilang itu kan. Lama-lama kok saya rindu, aku bilang. Saya bilang saya nekat. Saya harus dibaptis, saya bilang. Oh ya, sebelum itu juga saya flashback sedikit ke belakang. Sebelum itu saya pernah bermimpi ya. Nah di dalam mimpi saya itu, saya itu pernah dikafanin, modelnya bepocong. Tapi yang saya heran itu ada seorang pendeta yang berkhotbah. Ini mimpi saya beberapa waktu setelah saya belajar firman Tuhan ya. Tapi ya itu saya bilang saya tetap kekeh sama agamaku karena menurut saya ya jalan satu-satunya keselamatan yaitu ada di Islam, karena memang Islam menurut saya adalah agama yang sempurna waktu itu, yang bisa membawa kita ke jalan Shirathul Mustaqim seperti itu ya. Jadi saya di situ saya mimpi itu, saya bilang, oh ini aku bilang ini siapa? Aku bilang orang itu berkhotbah tapi menghadap ke belakang. Jadi saya itu di belakangnya dia. Saya di belakang dia berkhotbah tentang jalan keselamatan seperti itu. Akulah bilangnya di situ khotbahnya, kebetulan saya lihat itu, kalau tidak salah saya ingat-ingat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ Tuhan berkata yang khotbah itu berkata seperti ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian yang ketujuh, kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini aku mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow, aku bilang ini khotbah apaan ini, aku bilang gitu. Kenapa aku bilang siapa, aku bilang jalan kebenaran itu? Siapa sih, aku bilang. Kok saya bilang orang ini khotbah kayak gini ke aku. Jadi setelah itu sudah, saya pikir udahlah, mungkin cuma bunga mimpi, saya tidur. Terus tiba-tiba setelah saya mimpi itu, kok ada sesuatu hal yang menurut saya aneh. Saya sholat 5 waktu, tapi begini, kalau saya malam tidur, saya takut menghadapi hari esok. Saya itu gemetar, kok takut hari esok, kenapa saya bilang itu. Saya ketemu malam lagi, pokoknya saya orangnya itu masih saya orangnya tidak lupa rajin sholat, karena memang saya betul dididik dari ayah saya, yang memang ayah saya itu orangnya sangat keras sekali ya, beliau itu. Jadi memang dia memiliki guru besar yang memang dia selalu ada salah satu tokoh agama yang dari Banjar dia selalu ikuti, dan juga ada namanya Ustadz Soleh Amin.
Dia seorang mantan anak pendeta, orang Ambon. Jadi itu adalah guru spiritual bapak saya. Jadi begini, saya lanjut. Jadi ketika itu saya jalani sholat terus, tapi saya tidak tetap membaca Alkitab ya pada waktu itu. Jadi saya sholat 5 waktu, tapi kok saya bilang gini, Tuhan, kok saya ini merasa betul-betul takut menghadapi hari esok ini, ada apa? Saya bilang, kok saya merasa takut betul, takut sekali. Jadi saya tetap menjalani hari-hari saya, tapi saya ada kekhawatiran, ada rasa sangat takut yang luar biasa dalam diri saya. Kenapa saya bilang seperti itu kan? Ini kok takutnya luar biasa itu sampai kadang saya gemetar untuk menunggu hari esok. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya takut untuk menunggu hari esok. Tapi yang jelas itulah yang saya rasakan. Saya bilang, saya sholat dulu. Malam saya sholat tahajud, saya berusaha. Tuhan, saya bilang, ada apa ini? Kenapa kok saya sangat takut menghadapi hari esok ini? Kenapa ada apa dengan saya? Seperti itu kan. Baca Al-Quran. Kok saya bilang, tapi kok tetap hati ini kok tidak tenang? Saya bilang, kenapa? Saya bilang, siapa sih? Aku bilang, siapa sih? Aku bilang, ada apa sih ini sebenarnya? Kok bisa aku betul-betul merasakan takut yang luar biasa untuk menghadapi hari esok. Nah, singkat cerita, setelah itu barulah saya karena seperti itu yang saya bilang tadi, saya mimpi itu 2 kali berturut-turut. Saya mimpi itu. Jadi saya bangun, saya bilang, ini kayaknya ini bukan hal yang main-main. Saya bilang, kayaknya saya bilang ini kayaknya sudah, karena sudah saya rajin juga membaca Alkitab. Saya bilang, ini kayaknya jiwa saya ini sudah bukan lagi. Saya bilang, ini sama Allah. Saya bilang, sudahlah, saya bilang, coba. Jadi saya merasa coba saya ke ini lagi. Jadi saya datanglah ke teman saya tadi itu, Pak Ari. Saya bilang yang seperti itu lagi, lanjut ceritanya ke situ. Nah, tibalah kami di sana di tempat dia ini. Jadi ya tadi saya datangin dia. Dia bilang, saya mau dibaptis. Saya bilang seperti itu sama dia. Dia bilang, kamu ini jangan gila, kamu serius kah? Dia bilang, iya saya serius. Dia bilang, kamu tahu nggak? Saya bilang, semenjak saya baca Alkitab saya nggak bisa tidur. Aku bilang, kadang saya tidur kok takut sekali menghadapi hari esok. Jadi saya bilang, saya mau saya nekat. Aku bilang, sekarang saya mau dibaptis. Saya bilang, jangan ini, aku bilang, yang bikin saya ini nggak bisa tidur. Saya bilang gitu kan, karena saya sudah mengenal siapa sosok Tuhan Yesus itu. Jadi saya bilang, ya saya yakin. Aku bilang, mantapkan. Saya sebelumnya juga sudah sholat kan, minta petunjuk sama Tuhan. Yaitu tadi bilang saya, yang saya dikasih mimpi yang kedua kalinya, saya juga dikasih ayat itu, akulah jalan kebenaran tadi dan hidup, dalam Yohanes 14:6 dan 7. Tadi sudah kita bacakan bersama. Dan luar biasa, setelah itu saya dibaptis. Besoknya pas kebetulan dia perginya hari Sabtu, jadi hari Minggunya saya bisa langsung dibaptis ya, karena saya sudah melalui tahap-tahap, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah belajar seperti itu. Jadi pendeta itu hanya ngomong gini, kamu kenal, sebelum dibaptis besok sorenya saya konsultasi dulu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, katanya, sudah siapkah kamu, katanya, memikul salib Tuhan? Saya bilang, mengikul salib. Ya, saya bilang, saya sudah siap, Pak. Jadi namanya pendeta itu Pak Martin Tandidala, dia orang Toraja. Terima kasih Pak Martin telah setelah membaptis saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Pak Martin itu, besoknya saya dibaptis, dan ketika selesai ibadah, saya juga mengikuti sesi ibadah itu, ibadah minggu. Dan ketika selesai sesi ibadah minggu, jadi langsung saya dibawa ke sungai. Kalau di daerah tempat di Busu itu ya, karena itu ada sungai, jadi kami langsung menuju ke sungai itu, tidak jauh dari gereja. Di belakang gereja kira-kira ada sungai, jadi di situ saya baptis di tempat sungai, di sungai itu.
baptis namanya baptis Islam. Nah, baptis saya pertama bilang, saya kira baptis ini dipercik. Ya saya bilang, ternyata masuk dalam sungai ya, mau diselam. Iya katanya. Loh, kok aku bilang, oh iya, bilangnya beda kalau Katolik sama Protestan atau Pantekosta, katanya harus baptis Islam. Oh begitu ya. Oh iya, jadi sebelum itu saya diturunkan, kita turun sama-sama dengan Pak Gembala. Itu ada keluarga dari Pak Ari, yaitu disaksikan oleh Bapak Desep, kemudian Pak Ari, kemudian bapaknya Pak Ari waktu itu. Jadi mereka, ya hari itu ada 3 orang laki-laki yang menyaksikan dan 1 perempuan, yaitu ibu dari Pak Ari. Di situ ketika berdoa, ketika saya didoakan mau dibaptis Islam, selesailah proses penyelaman. Saya tiba-tiba begitu keluar dari air, luar biasa yang saya rasakan itu. Saya itu merasa seperti ringan sekali, tidak ada beban, tidak ada rasa takut, merasa dibebaskan seperti itu yang dibilang ketika kita lahir baru seperti itu. Luar biasa, saya merasa betul-betul diberkati, dikuatkan imanku, dirasanya pokoknya tenang aja, kayaknya enak aja seperti itu ya. Rasanya rasa damai, sukacita yang saya rasakan, yang saya dapatkan itu tidak ada beban, sedikit pun tidak ada beban. Jadi singkat cerita, begitu saya naik, ceritalah ipar saya sedikit info, Pak Ari ini sudah menjadi suami saya, beliau yang membimbing saya. Dan ipar saya ini namanya, yang tadi saya bilang Bapak Desep ini, bercerita waktu itu belum menjadi ipar saya ya, masih menjadi teman aja. Nah, memang saya masih berteman, tidak ada hubungan, belum ada berhubungan. Waktu itu dia bilang gini, ya katanya, kamu tahu nggak, waktu kamu sebelum dibaptis didoakan. Saya bilang, kenapa kak? Saya manggilnya kakak ya, karena memang ipar dari ayahnya Jenny, dari suami saya. Jadi seperti ini. Tahu nggak katanya, waktu kamu didoakan itu ada sesuatu yang terjadi. Aku bilang, memangnya apa? Saya melihat, katanya, dalam doa saya, waktu saya berdoa, kita sama-sama berdoa, ada katanya pertama cahaya merah keluar dari atas kepalamu, pecar kacir bilangnya, seperti ya keluar. Kemudian baru bilangnya ada cahaya putih masuk ke dalam tubuhmu. Terus di kelilingmu itu, dia bilang, saya belum pernah bilangnya lihat orang dibaptis itu seperti ini. Yang benar-benar luar biasa, dia bilang. Kenapa? Di sekelilingmu itu dijaga sama berpakaian putih-putih katanya. 2 orang katanya yang menjaga kamu. Saya tersendiri terkejut, kaget, nggak nyangka kan ini. Saya bukannya tipu-tipu atau berbohong, tapi ini kesaksian langsung yang menyaksikan ketika saya dibaptis. Saya tidak mengerti, jadi waktu itu jadi saya bilang, iya kakak, saya bilang. Siapa ya kira-kira, saya bantu. Ya bilangnya Pak Gembala, Pak Martin itu bilang, oh itu mungkin malaikat Tuhan yang menjaga kamu sekarang. Aku bilang, begitu ya, puji Tuhan. Saya bilang kalau begitu. Nah sekarang sudah lahir baru, jadi orang Kristen katanya benar-benar harus dipelajari Alkitabnya katanya gitu. Jadi dia bilang, luar biasa bilangnya ya, waktu kamu dibaptis katanya seperti itu. Baru kali ini bilangnya saya melihat orang dibaptis itu benar-benar ada istilahnya, ada roh yang masuk dalam tubuhmu setelah roh yang lain keluar. Jadi sedikit info, saya bilang dulu saya pernah juga ikut yang namanya karate, yaitu namanya IKS. Jadi namanya IKS, saya sempat sampai ke Sabuk Biru. Nah Sabuk Biru ini sudah kami mendalami ilmu kanuragan. Jadi saya bilang mungkin itu roh yang, atau saya bilang oh mungkin itu yang saya bilang keluar. Jadi saya merasa memang beban di pundak saya rega, merasakan luar biasa kenikmatan setelah lahir baru. Biasanya kalau orang lahir baru kan, kalau di Islam nih kita dapat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya juga dapat itu berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, setelah itu, singkat cerita, setelah saya selesai dari situ,
saya inginlah ada niatan pulang ke rumah. Jadi karena niatan ke rumah pulang ini, calon suami teman saya ini yang namanya Ari ini ikut sama bapaknya karena pengen juga tahu daerah sana kan, jalan-jalan katanya seperti itu. Jadi singkat cerita setelah kami pulang itu saya dibaptis itu bulan 10, kalau tidak salah bulan 10 tanggal 10 tahun 2009 kalau tidak salah, kalau tidak 2009 ya 2009 saya dibaptis. Nah setelah 2009 kalau nggak salah itu tahun depannya sekitar lebaran lagi saya baru pulang liburan karena kerja. Saya ini orang tua ini belum ada yang tahu kalau saya itu ternyata sudah menjadi pengikut Yesus ya, haleluya, luar biasa. Nah hari-hari saya jalani seperti biasa, saya pergi gereja, baca Alkitab di rumah. Saya sangat rajin pada waktu itu, sangat mencintai karena mungkin karena dahsyatnya yang di dalam isi Alkitab ini luar biasa ya. Jadi setelah itu saya singkat cerita saya pulang, Pak Ari juga ikut dengan bapaknya. Jadi di rumah ini heboh karena dipikirnya ini ada laki-laki yang mau ngelamar saya seperti itu. Padahal mereka ini jalan-jalan aja sebenarnya, tapi ya karena karena mereka dia datang sama bapaknya ya dianggap mereka seperti itu. Oke. Jadi keluarga saya sudah dihubungi, paman-paman saya. Jadi sekali lagi saya diinfokan di sini bahwa keluarga saya ini adalah keluarga yang sangat kental ya, sangat agamanya sangat baik di keluarga saya. Nah, jadi sorenya itu semua keluarga ngumpul lah di rumah. Nah, ini Ari ini suami saya ini ngomong, nanti jangan ngomong dulu ya kalau kamu sudah dibaptis, katanya seperti itu. Saya cuma bilang oh iya. Tapi terjadi pertentangan di dalam diri saya di situ. Karena saya juga pernah membaca di Alkitab, saya bilang jika kamu mengakui aku, Tuhan Yesus bilang begitu, maka aku juga akan mengakui kamu. Gitu, seperti itu. Jadi saya lupa di mana ayatnya tadi, saya tidak catat karena jadi ketika itu saya bilang kok ada penolakan, kok dibilang jangan dikasih tahu, jangan. Oh iya, saya cuma bilang iya, tapi di dalam hati saya tidak seperti itu. Nah, jadi suatu ketika berkumpullah sudah orang di rumah, ada paman saya, ada tante-tante saya, semua kumpul di rumah. Nah, jadi ngobrol-ngobrol. Sebelum itu, belum mulai prosesi adat kami orang Bugis, sebenarnya. Jadi datanglah bapak saya seperti ini. Saya, Jum, nanti dia panggil, kalau saya itu di rumah panggilan akrabnya Ijum. Jum katanya, nanti kalau kamu disuruh masuk Kristen katanya, jangan mau ya. Jadi bapak saya itu bapak saya itu ngomong seperti itu ya, di fisik saya. Oh iya. Saya itu enggak jawab, cuma ngangguk-ngangguk aja. Oke, saya bilang seperti itu. Jadi sampailah akhirnya pertemuan itu dimulai. Nah, disinilah luar biasanya kesaksian yang saya akan sampaikan ini. Prosesnya dimulai dari sinilah. Ketika bapak saya ngobrol dengan mertua saya yang laki-laki waktu itu, karena mertua saya yang perempuan tidak bisa ikut ya, sibuk menjaga anak sekolah. Jadi ketika dia ngobrol, sampailah pada tahap itu membahas masalah agamanya. Jadi sebelum mereka membahas agama, saya datanglah ke tengah-tengah, saya duduk, saya bilang seperti ini, Mama, Bapak, sebelum kita membahas masalah selanjutnya, saya bilang, ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Mama sama Bapak. Saya bilang, sebelumnya saya mohon maaf dulu, aku bilang, sama Mama sama Bapak. Tapi asal Mama tahu sama Bapak,
saya sudah dibaptis dan saya sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, disitulah mulai. Pokoknya ribut semua, sudah keluarga saya yang hadir di situ. Wah, bilangnya. Terus saking marahnya bapak saya ini sampai menggetar badannya saya pas ngomong seperti itu. Datanglah bapak saya bilang bapak saya seperti ini. Ya udah ambil katanya, ambil parang bilangnya. Saya bunuh anak ini di sini, saya bilang. Saya tidak takut bilangnya kamu mati bilangnya di tangan saya. Nah, itu kamu sudah layak bilangnya untuk dibunuh. Ambil parang, katanya seperti itu. Tapi tidak ada yang berani beranjak. Saya cuma berdoa, sebelumnya saya itu berdoa, Tuhan tolong. Apapun yang mereka perbuat itu, mereka tidak salah, mereka tidak tahu. Jadi waktu itu juga saya belum tahu berdoa seperti apa karena saya baru di situ, baru 3 bulan setelah habis dibaptis, saya mulai belajar. Jadi saya belum tahu yang namanya berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, rencanamu indah buat saya bilang. Saya bilang seperti itu. Bapak saya itu marah sekali, menangis juga di situ. Dia jadi bergetar badannya, mau ambil parang itu tidak bisa. Jadi tidak ada yang berani bergerak. Mereka sibuk, keluarga yang lain. Tante-tante saya, wah kamu ini bilangnya suruh menjadi orang kafir. Wah kamu ini kayak gini kayak gitu. Jadi tiba-tiba aja bilang, suami saya ini bilang, jangan Pak, jangan. Jangan sampai lah kayak gitu katanya. Kalau dia ada apa-apa, masalahnya saya kan yang bawa dia ke sini. Saya yang tanggung jawab, dia bilang seperti itu. Dia bilang seperti itu suami saya. Kemudian bilangnya, udah kamu, bilang mama saya, udah kamu naik aja ke sana ke loteng. Ya kebetulan rumah kami itu ada 2 tingkat. Jadi saya naiklah ke loteng bilangnya. Jadi karena di sini ada namanya Pak Ustadz tadi yang saya ceritakan di awal. Nah itu adalah bapak angkat saya dulu waktu saya sekolah. Saya tinggal sama beliau. Jadi itu adalah salah satu guru spiritual bapak saya waktu itu. Katanya, wah bilangnya kamu ini Jum, katanya sudah betul-betul, katanya kena pelet katanya. Kena pelet kamu ini bilangnya. Sudah betul-betul bilangnya keluar dari jalur. Katanya gitu. Sudah naik kamu ke loteng katanya gitu. Kalau kata bapak saya gitu. Pantas katanya bapak saya. Selama ini katanya saya, berapa hari yang lalu kok bilangnya saya, seminggu yang lalu saya kok nggak bisa tidur katanya. Roh-roh bilangnya nenek moyang kamu bilangnya datang ke saya bilangnya semua gangguin saya bilangnya anakmu ini kayak gitu, anakmu kayak gini katanya gitu. Jadi saya kaget, oh Tuhan, saya bilang, oh ternyata saya bilang bapak saya ini ternyata masih ini, saya bilangnya mas saya ini masih berhubungan katanya. Jadi kakek-kakek buyutmu tuh datangin saya dalam mimpi katanya, anakmu sudah seperti ini, anakmu ini sakit katanya, anakmu seperti bla 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 bla. Jadi singkat cerita saya naiklah ke atas karena saya tidak mau memperkeruh suasana. Jadi saya naik ke atas, bapak saya ini di bawah dengan mama saya menangis, kakak saya yang pertama nangis, semua keluarga saya pulang, disuruh pulang. Dan entah apalah yang terjadi sama mereka ya, sudah disuruh pulang. Jadi cuma Pak Ustadz ini, itu gelarnya Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini menenangkan bapak saya bilang nanti kita coba ini aja, ngomong lagi sama dia, bilangnya. Besoknya karena bilangnya bapak saya, Pak Ustadz bapak saya sudah tidak bisa ngomong lagi, jadi suami saya ini disuruh pulang. Kalau gitu pulang aja dulu, nanti bilangnya kalau sudah ada informasi dari keluarga di sini nanti saya infokan, dia bilang tinggalkan aja nomor teleponnya katanya gitu. Jadi memang waktu itu saya tidak memiliki HP, jadi suami saya menyerahkan HP-nya ini ke saya dan dia bapaknya ada HP, jadi HP bapaknya lah yang dia pegang. Nah singkat cerita setelah dia pulang, besok malamnya saya didatangin saya tinggal di loteng, tidur di loteng itu sendirian. Jadi besok malamnya datang lagi Pak Ustadz itu ke rumah bapak angkat saya terus bilang gini, ayo sini turun katanya gitu. Nah turun itu saya kira kenapa turun itu bapak saya itu masih model shock gitu. Bilangnya kakak saya, kamu itu bilangnya keterlaluan. Kata kakak saya datang tiba-tiba marah-marah. Kenapa aku bilang, kak? Kamu tahu nggak bilangnya bapak itu tadi malam katanya pingsan terus katanya gitu. Bilangnya pingsan terus, kamu bilang kamu mau bunuh bapak kah, dia bilang gitu. Kakak saya bilang, loh
Saya bilang saya nggak ada bermaksud, saya bilang seperti itu untuk membunuh, tapi saya berusaha jujur, saya bilang. Ku bilang masuk Kristen, saya mengikut Tuhan Yesus, itu atas kemauan saya sendiri kok, ku bilang, bukan dari orang lain atau suruhan. Kamu itu bilangnya sudah gila kamu itu bilangnya. Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang gini, kenapa memangnya? Kok saya sudah gila? Ya udahlah nggak apa-apa, saya bilang, Kak. Nggak apa-apa katanya. Kamu nggak lihat bapak itu bilangnya nangis terus katanya, pingsan terus dari malam. Saya bilang ya mohon maaf lah, saya kan bukan bermaksud seperti itu. Saya bilang saya kan mau jujur, bilang gitu. Jadi dia bilang, Pak Ustadz sudah. Pak Ustadz itu datanglah, ayo coba sini katanya gitu, masuk di kamar, dia pegang tanganku. Kamu tahu enggak kenapa bapak ini bilang sampai pindah agama? Dia itu orang Ambon, bapaknya seorang pendeta. Dia sampai pindah agama Islam katanya, karena agama Islam lah bilangnya yang menurut dia jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran atau menuju jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi saya bilang gini, oh iyalah, saya Pak, saya di situ tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi dia bilang sini saya buktikan, dia salaman sama saya, terus dia bilang kamu lihat mamamu, kamu lihat mamamu. Di situ saya lihat mama saya sudah menangis sejadi-jadinya, menangis, tapi tetap dalam hati saya ini saya tidak akan merubah apapun yang terjadi dalam diri saya dengan diri saya saat ini, sekalipun maut, ku bilang saya tidak akan berubah, saya bilang. Karena saya percaya Tuhan dan Allah yang saya sembah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang akan nantinya membawa saya, ku bilang, ke surga. Nama saya sekarang saya bilang ada di buku besarnya Tuhan, saya bilang. Jadi ku bilang saya tidak akan main-main dengan agama yang sekarang, saya bilang. Saya tidak bisa toleransi dan saya tidak bisa tawar-menawar, saya bilang seperti itu. Tegas saya katakan. Katanya coba lihat ke mamamu. Iya saya lihat, saya di situ juga, saya juga kok. Saya lihat mama saya itu nangis, saya nggak ada rasa saya iba atau maksudnya kasihan. Kalau dipikir kurang ajar betul ini anak ini kok melihat mamanya menangis, kok dia itu seakan-akan cuek, kok nggak bisa ini. Katanya di mana hati nuranimu, katanya gitu. Kamu ini betul-betul sudah bilangnya, dia bilang anakmu ini bilangnya sudah kena pelet, bilang sama orang Dayak. Nggak bisa katanya, nggak bisa ini katanya. Padahal saya itu bingung ya, kalau dibilang pelet dengan orang Dayak, sementara suami saya ini adalah orang yang taat dan rajin sekali ke gereja waktu itu, orang anaknya, sehingga dia bisa ngajarin saya sedikit-sedikit meskipun waktu itu masih teleponan. Jadi itu yang aku bilang syukur, saya bilang itu bukan, nggak ada, saya bilang nggak ada sangkut pautnya sama dia, saya bilang gitu. Itu saya bilang itu baru dia mau ngelamar saya itu, aku bilang itu pun saya teman saya. Saya bilang saya nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Singkat cerita lagi, setelah itu berapa hari datanglah lagi ketika saya sendirian di rumah selama 1 minggu. Saya itu dikurung di rumah, tidak diberi makan, cuma dikasih minum botol aqua, itu ada baca-bacanya, terus ada beras di dalamnya masuk, itu bilangnya suruh anakmu minum. Jadi ya, tapi sebelum saya minum ini saya berdoa, saya hanya berdoa, Tuhan apapun yang mau mereka perbuat, Tuhan tolong jauhkan daripada saya. Karena saya betul-betul belum tahu berdoa waktu itu. Jadi di situ karena saya selama tinggal di situ seminggu, saya tidak dikasih makan, jadi tidak ditawarin makan sama sekali. Jadi saya itu puasa terpaksa jadinya ya, bisa dibilang puasa terpaksa seperti itu waktu itu. Jadi hanya minum air aqua yang diberikan. Kadang mama saya naik ke atas, sudah habis ke aquamu, sudah nih ada lagi. Jadi kalau sudah habis dikasih lagi. Jadi betul-betul minum. Jadi saya puasa baca Alkitab, kegiatan saya keluar saya dilarang ke sana kemari. Jadi singkat ceritanya, jadi setiap bapak saya itu kan kerja itu dia kadang seminggu kerja siang, seminggu kerja malam. Jadi pas bapak saya itu kerja malam, jadi paginya ada. Pagi pulang kerja dia naik loteng, katanya. Dia bertanya seperti ini, masih kamu nggak mau meninggalkan Tuhan kamu itu? Enggak, saya bilang, tetap teguh sama pendirian kamu. Dia tampar pipi kiriku,
Dia bilang masih mau. Saya juga bilang dalam nama Yesus. Dia tampar lagi pipi kanan. Darah Yesus berkuasa. Langsung saya bilang gitu. Ngomong lagi bilangnya kamu. Saya tampar kamu bilangnya. Saya tonjok kamu bilangnya sampai mukamu hancur katanya gitu. Kebetulan bapak saya itu kan juga ikut IKS. Jadi dia sudah tingkat sabuknya lebih tinggi daripada saya, ilmu kanuragannya sudah tingkat tinggi, tingkat 2, itu sabuk merah. Jadi dia memiliki cincin di tangannya itu, cincinnya itu ada bentuk runcing seperti itu, batu akik seperti itu ya. Dia bilang, saya tonjok bilangnya, muka kamu bilangnya pakai batu ini katanya. Saya mau pakai cincin ini, saya mau lihat katanya gitu, bilangnya. Masih bisa enggak kamu bilangnya ngomong seperti itu? Jadi saya diam aja, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tahu, aku bilang Tuhan tidak akan membiarkan saya. Aku bilang di dalam, saya ingat dalam Alkitab itu, aku bilang dalam Amsal 4:14 demikian bunyi firman Tuhan. Di situ saya ingat sekali Amsal ayat itu yang diberikan. Katanya Tuhan seperti ini, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang yang jahat. Nah, seperti cukup sampai situ, itu firman Tuhan yang menguatkan saya juga. Jadi saya bilang, kalau saya kembali, aku bilang ke agama saya sebelumnya, berarti saya ada salah satu orang yang fasik. Kamu itu bilangnya kafir, kamu itu bilangnya murtad, dia bilang. Kamu itu bilangnya sudah kena guna-guna orang Dayak katanya seperti itu. Saya bilang bapak ini orang Dayak lagi dibawa-bawa, saya bilang gak ada hubungannya ini, saya bilang. Kamu bilangin dasar kamu itu bilangnya anak kafir katanya gitu. Bilangnya kamu tahu, bilangnya kamu nggak malu kah, dia bilang. Tuhan kamu itu bersempak-sempak katanya dipajang di depan gereja kalian, gak tahu malu bilangnya. Saya bilang, Tuhan tolong ampuni bapak saya bilang Tuhan, karena dia tidak mengerti, belum mengerti waktu itu bilangnya. Saya hanya menunduk waktu itu sambil berdoa. Oke, selesai. Besoknya lagi dia datang lagi. Dia ambil, karena juga bapak saya ini orangnya ikut kuda lumping. Mungkin bagi yang tahu kuda lumping tahu cambukannya. Nah, cambukan kuda lumping itu kan talinya itu dililitin sama kawat waktu itu. Jadi ketika dia datang lagi besoknya, dia cambuk saya pakai cambukan kuda lumping itu dari kaki, kepala, ke badan. Saya cuma bilang dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Saya bilang pokoknya siksaan itu menerpa saya, pokoknya bertubi-tubi. Terus dia apa namanya? Saya kalau ingat ke belakang saya juga sedih, saudara. Jadi saya dicambuk berkali-kali sama bapak saya. Saya bilang masih mau kamu menyembah? Bilangnya masih mau kamu tidak kembali kah? Kamu tidak kembali kah? Bilangnya ke agamamu yang kemarin. Kamu bilangnya anak siapa? Dia bilang gitu. Nama bapak kamu siapa? Dia bilang gitu. Aku bilang nama bapak saya Burhan. Saya tidak mengerti seperti itu. Nama bapak saya saudara namanya Burhan. Oh memang kamu bilangnya ini sudah lain lah kamu ini, bilangnya sudah sesat kamu ini, betul-betul kamu ini sudah. Dia bilang seperti itu. Jadi saya cukup ini tidak mengerti waktu itu ditanya bapak kamu siapa, seharusnya bilangin jawabannya itu mungkin dia bilang Nabi Muhammad seperti itu ya. Jadi bilang ayo kamu istighfar. Aku bilang enggak, aku bilang Pak, meskipun saya bilang mati saya di sini, saya tidak akan, aku bilang, menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Dicambuk lagi, dicambuk, baru setelah selesai dia mukulin saya seperti itu, turun lagi dia. Besoknya lagi saya pikir udahlah, mungkin tidak ada. Besoknya karena pagi dia tidak datang, jadi sorenya sekitar jam-jam 3 dia naik. Itu memang luar biasa. Meskipun saya tidak makan di dalam rumah itu seminggu, saya tidak makan. Tapi puji Tuhan saya tidak merasakan lapar. Tapi yang saya puji Tuhan itu dikenyangkan sama firman Tuhan yang saya baca setiap hari. Tidak merasa kekurangan saya rasa ya hari itu. Luar biasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang saya rasakan waktu itu. Saya tidak merasakan lapar meskipun saya disiksa. Baru itu meskipun saya menerima perlakuan yang saya rasa
di luar kemampuan saya sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa menurut saya. Tidak pernah eh, apa namanya, tidak pernah meninggalkan saya waktu itu. Merasakan mukjizat yang luar biasa itu benar-benar saya rasakan sekali pertolongan Tuhan. Jadi dia besoknya lagi bapak saya itu datang, dia bawa dia ngomong lagi sama saya. Dia duduk, gimana katanya, dia baik-baikin saya, tiba-tiba baik. Gimana nak katanya, mau kan nak, bilangin kamu kembali lagi. Bilangnya kalau kamu kembali, dia bilang saya kasih semua apa yang kamu mau. Kebetulan orang tua saya waktu itu dibilang orang yang cukup berada, masalah ekonomi atau keuangannya dibilang lumayan lah. Nah jadi dia bilang seperti ini, gimana nak kalau seandainya kamu masuk kembali lagi, bilangnya saya kasih semua harta yang kamu mau, bilangnya apapun yang kamu mau, bilangnya gitu. Pada saat itu dia menawarkan dengan harta. Saya bilang, maaf Pak, saya tidak bisa menerima. Saya betul-betul tidak bisa. Jadi dia bertanya, apa sih yang dia mulai emosi karena dia baik, dia ngomong baik, aku nanggapinnya seperti itu, tetap menolak. Jadi dia bilang, apa sih yang kamu dapat dari masuk agamamu ini? Saya langsung bilang, damai sejahtera. Saya bilang, yang saya dapatkan di agama saya ini sekarang, waktu saya mengikuti Yesus, tidak pernah saya didapatkan waktu saya di Islam. Saya sholat, ku bilang sampai jungkir balik, ku bilang Pak, mohon sama Tuhan, sama Allah, saya bilang, saya besok supaya diberikan keberanian untuk menghadapi hari besok. Itu jawabannya saya tidak dapat, tapi di dalam nama Tuhan Yesus keberanian itu ada. Apa itu namanya waktu saya bilang itu, ketakutan saya hilang, saya bilang, ketika saya percaya sama Tuhan. Seperti itu. Jadi marah lagi bapak saya. Di situ ada ganjalan pintu balok ya, mungkin sebesar ini ya, baloknya panjang segini. Dia ambil, dia pukulkan belakangnya, bak sampai dia bilang kayak gitu. Ini berdiri langsung dia bilang, kamu kalau tetap pada pendirian kamu, bilangnya, kamu maunya apa sih katanya, kamu saya lempar kah dari loteng ini, ayo, bilangnya berdiri, kelahi kita. Dia bilang, dia ajak aku duet atau dia ajak aku kelahi, ayo katanya. Cuma saya berdiri, cuma saya bilang, Pak, enggak, saya bilang, saya lempar kamu, bilangnya, dari loteng ini ke bawah. Di bawah itu ada balok semua, saya mau lihat katanya, siapa yang hidup, bilangnya, saya yang hidup atau kamu yang hidup katanya, saya mau lihat kamu hidup enggak, bilangnya. Saya lempar dari atas ini ke bawah. Dia bilang seperti itu. Tapi saya tetap sama pendirian saya, tidak, saya bilang, meskipun Bapak menolak saya berkali-kali, saya bilang, Bapak saya di surga tidak akan menolak saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang, biarpun Bapak membenci saya tidak membenci Bapak, saya bilang. Dan puji Tuhannya, saya dipukul sama orang tua saya itu, saya tidak merasakan sakit, tapi saya merasakan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Itu sendiri luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib sekali. Hari-hari saya itu diisi dengan siksaan, cemoohan. Saya itu tidak keluar dari rumah. Saya bilang, Tuhan, saya sangat rindu beribadah, Tuhan. 1 minggu saya dikurung, saya tidak beribadah, tapi saya terus berpuasa, membaca firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya rindu ingin ke gereja, tapi saya tidak bisa. Saya bagaimana caranya supaya ke gereja. Jadi saya sangat rindu waktu itu. Jadi saya terus berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu ketika kakak saya datang, karena kakak saya itu baru habis menikah juga, sudah menikah dan dia tidak tinggal sama kami. Kakak saya itu datang, dan kakak saya datang itu untuk menginap, untuk membantu membantu bapak saya ya, untuk mengislamkan saya kembali. Dia tuh ngomong sama saya, kenapa sih Dek? Aku bilang, kamu kok jauh betul menyimpang, katanya itu. Saya bilang, Kak, ini bukan penyimpangan, tapi ini suatu keyakinan dari saya bilang, yang saya dapatkan. Saya bilang, setelah aku bilang mengenal, aku bilang, siapa sih juru selamat itu sesungguhnya, saya bilang seperti itu. Jadi kakak saya itu
Nah, hari itu jadi dia turun, dia bilang, mak sudah nggak bisa sudah itu kayaknya, katanya. Jadi naik lagi bapak saya itu ndak menyerah juga, tapi saya juga puji Tuhan saya dikuatkan sama Tuhan dan saya tidak menyerah. Di situ saya apa namanya ya, bapak saya naik bawa palu, bawa amar. Dia bilang, bagaimana katanya? Dia sambil pegang amar itu, palu-palu, masih mau tetap katanya, tetap percaya sama Tuhanmu yang telanjang-telanjang itu. Dia bilang, saya tuh jijik bilangnya kalau ada orang Kristen ke rumah. Bilangnya piring itu mau buang rasanya kalau dia habis pakai makan. Terus kasur itu bilangnya mau saya jemur katanya kalau habis dia pakai tidur, katanya betul-betul jijik dia beludah di hadapan saya bilang, oh Tuhan tolong ampuni bapak saya bilang, karena dia tidak tahu Tuhan apa yang dia perbuat kepadaku. Daripada itu Tuhan tolong ampuni bapak saya hanya bisa berdoa seperti itu. Dia mau layangkan palu itu ke kepala saya bilang, coba saya bilangnya mau lihat Tuhanmu itu bisa enggak nolong kamu kalau saya hantam kepalamu ini pakai palu, katanya. Tapi puji Tuhan itu tidak dibiarkan Tuhan. Kakak saya bilang, sudah Pak, jangan Pak, biar bagaimanapun dia itu adik saya, katanya gitu. Jadi bapak saya berhenti dan saking kesalnya dia turunlah bapak saya hanya bisa singkat cerita. Kemudian karena bapak saya merasa tidak sanggup dengan Pak Ustadz itu, dia bilang lah, dia telepon semua paman-paman aku di Balikpapan. Kan paman saya ada kebetulan paman saya ada anggota polisi, jadi dia bilang gini, suruh bilangnya penjarakan aja anak ini, katanya. Ijum ini bilangnya penjarakan aja, masukkan aja dalam penjara. Dia ini bilangnya masuk Kristen, nggak ngomong-ngomong sama orang tua, bilangnya. Penjarakan aja katanya sudah. Pokoknya bilangnya kalau dia kabur ketemu kalian di Balikpapan di pelabuhan, tembak aja langsung, bilangnya. Bunuh aja. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, oh Tuhan, jauhkan daripada itu. Saya bilang seperti itu. Singkat cerita, kemudian hari-hari sebelum saya mimpi, malamnya saya mimpi itu saya dilihatkan dalam satu rumah itu semuanya mati seperti itu. Hanya saya yang turun dari loteng itu keluar. Aku bilang, kok semua mayat ada tergeletak di dalam rumah ini. Saya bilang, kenapa ini? Ada apa ini? Jadi saya mimpi itu, tiba-tiba saya terbangun. Nah, terbangun, terus saya buka Alkitab. Nah, dalam kitab ini saya dapat itu Tuhan berkata kepada saya dalam sebentar ya, Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Jadi yang saya dapatkan dalam Mazmur 34 ayat ke-19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya bilang, Tuhan, saya memang lagi dalam keadaan patah hati, dan Tuhanlah yang menyelamatkan saya. Daripada itu saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang, bimbing saya bilang seperti itu. Jadi ketika itu, jadi mimpi yang sama terjadi kepada saya. 2 kali mimpi itu terjadi besoknya juga. Dan saya juga diberikan firman Tuhan yang luar biasa kepada Tuhan untuk menguatkan saya, itu dalam Mazmur 145 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi dalam Mazmur 145 ayatnya yang 9. Tuhan berkata demikian, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini yang diberikan kepada saya untuk menguatkan saya waktu itu. Dan juga terus itu berlanjut. Jadi singkat ceritanya, saya datang diberikan kesempatan. Waktu itu bapak saya mengalami sakit, tiba-tiba saja bapak saya sakit, jadi dia harus ke Balikpapan untuk kontrol, cek gula darahnya, katanya naik, kolesterolnya naik gara-gara menghadapi saya, katanya seperti itu. Tapi itu bukan suatu hal yang menurut aku
apa ya namanya, membanggakan, Tuhan apa sakit akhirnya begini-begini. Tidak, saya tidak mendoakannya, saya cuma mendoakan Tuhan kesembuhan kepada bapak saya. Dari mimpi itu saya jadi khawatir, apakah eh, dari mimpi itu, masa iya sih, saya bilang, Tuhan, saya yang menjadi terang nantinya di tengah-tengah keluarga saya. Ya saya bilang seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau diselamatkan sendiri, saya takut dengan mimpi itu. Saya juga mau orang tua saya dan saudara saya diselamatkan, saya bilang seperti itu. Jadi karena kesempatan bapak saya ngontrol ke rumah sakit, jadi ada kesempatan hari Minggu. Jadi dia karena kontrolnya di Balikpapan, nyebrang, jadi dia izin lah gitu. Hari Sabtu, hari Minggu dia baru belum pulang, sampai hari Senin baru dia pulang. Jadi ada kesempatan hari Minggu, saya bilang sama mak saya, Mak, ini dalam keadaan saya itu, tubuh saya itu dia bisa dibilang lemas, karena tidak makan berhari-hari ya, berpuasa, dibilang puasa terpaksa. Jadi saya bilang, Mak, saya mau pergi ke tempat teman saya bilang, di mana? Di atas sana, bilang sebentar aja. Nah, mama saya ini entah kenapa juga kok tiba-tiba mengizinkan, keluarlah saya kan. Jadi saya itu bawa baju, waktu itu saya belum terlalu ini, bawa baju, saya pakai baju biasa ini, biasa seperti jalan biasa. Nah, jadi tapi di dalam kresek saya itu bawa baju untuk persiapan untuk ibadah, celana panjang. Jadi saya pergilah ke sana, pergi ibadah. Jalan kaki dari rumah itu, jaraknya ke tempat ibadah saya itu hari itu 1,5 jam. Itu jalan kaki, saya bilang. Saya dalam bayangkan aja, dalam keadaan tidak makan 1 minggu, berminggu-minggu, cuma minum air putih, tapi itulah luar biasa Tuhan Yesus menjaga saya meskipun tidak diberikan makan, tidak ditawarkan makan. Saya datanglah ke gereja, saya duduk, karena gerejanya itu gereja GPSDI di Bukit Sion namanya. Jadi duduk karena saya bagian depan penuh, saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, ini gembala ini bingung karena gembala ini juga tahu kalau saya itu orang Muslim awalnya, orang Islam ya. Kalau Muslim itu sifat ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi Muslim dengan Islam itu berbeda. Jadi kalau Islam itu agama, tapi kalau Muslim itu sifat ketaatan kita sama Tuhan. Mau itu orang Kristen, mau itu orang Islam, mau itu orang kejawen, orang apa. Kalau dia sifat sudah dibilang dia taat dan tunduk kepada Tuhannya, itu yang disebut dengan Muslim. Jadi seperti itu ya. Ini kita lanjut lagi. Jadi ketika saya ibadah, saya tiba-tiba didatangin selesai ibadah sama Bu Gembala, ibadah habis kesaksian, padahal sudah terakhir. Dia datang sama Gembala, katanya, kamu kenapa? Tidak apa-apa, saya bilang. Mau enggak kamu kesaksian? Waduh, saya bilang, gimana saya ini kesaksian, saya ini belum pernah sama sekali, saya bilang, kesaksian selama saya habis dibaptis. Ya saya bilang, waduh, iya Bu, saya mau, saya bilang gitu. Jadi saya bingung, kesaksian ini seperti apa sih, mulainya dari mana, saya bilang seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun saya. Jadi saya mulailah kesaksian. Singkat cerita, saya selesai kesaksian, Bu Gembala bilang, jangan pulang dulu ya, katanya gitu. Inilah yang saya suka dari anak-anak Tuhan ya, sangat ramah, sangat luar biasa lembut, kasih, ada kasih di dalamnya, begitu luar biasa kasihnya dalam Kristen ya, di dalam Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih. Itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan, karena kasihnya yang begitu besar ya kepada anak-anaknya. Jadi cerita, saya diajak Ibu Gembala, sini aja dulu, katanya makan. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kebetulan saya tuh menangis pada waktu itu. Dia bilang, kenapa kamu kok nangis? Tidak apa-apa, saya bilang, Bu, saya belum makan, katanya. Berminggu-minggu saya tidak dikasih makan sama orang tua saya, jadi saya puasa terpaksa. Saya nggak apa-apa, dia doakan saya, kasih ayat-ayat yang menguatkan saya. Jadi
eh, nggak cerita, setelah makan ngobrol-ngobrol, saya pulang. Seperti itu tiap minggu saya izinnya begitu. Nah akhirnya setelah minggu itu datanglah paman saya yang dari keluaran dari pesantren, guru spiritual dari pesantren di Banjar, baru pulang, om saya. Nah datanglah ke rumah, khusus datang ke rumah itu didatangkan sama bapak saya, dipanggil untuk mengobati saya. Jadi malam Jumat, pas malam Jumat Legi kalau salah, itu saya dipanggil, katanya saya sudah bermacam-macam ngomong ini itu, tapi nggak mempan katanya. Anak ini nggak mau dengar, ya udah katanya, ya ada sesuatu hal katanya yang mau saya lihatkan lagi ke kamu, katanya apa namanya, yang bakal kamu pindah katanya ke agama kamu, pindah ke agama kita lagi katanya gitu. Apa, saya bilang om, udah kamu ikutin, saya bilang Tuhan. Tapi sebelumnya saya sudah berdoa memang, saya bilang Tuhan, apapun yang mereka perbuat tolong Tuhan jauhkan pada itu. Ya kita di ruang tamu waktu itu, saya, bapak saya dengan om saya itu bertiga bergandengan tangan, lampu semua dimatikan pas tepat malam Jumat. Jadi dia sudah baca-baca ayat-ayat itu, saya tidak mengerti apa yang dia baca-baca ayat itu. Kemudian saya cuma dalam genggaman tangan mereka berdua itu, saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, apapun yang mereka perbuat Tuhan tolong saya Tuhan, saya tidak ingin, saya bilang. Nah, jadi tidak bisa. Tiba-tiba saja keajaiban itu terjadi. Akhirnya tidak bisa katanya. Paman saya kan bilang, saya tadinya mau menembus si laki-laki. Katanya yang buat kamu seperti ini, saya mau lihat, mau bawa kamu ke sana. Saya mau lihat kan kamu bagaimana dia, orangnya bagaimana kelakuan dia, katanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, dia ngomong sama bapak saya pelan-pelan, bisik-bisik, bilangnya tidak bisa. Tapi saya mendengar dia bilang, bilangnya kuat ilmunya orang Dayak, tidak bisa katanya. Saya tembus itu tidak bisa. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Ini saya tahu Tuhan Yesus yang menjaga dia. Saya bilang itu, menjaga dia dan saya bilang, saya tahu Tuhan baik menjaga anak-anakmu yang percaya sama kamu, percaya sama Engkau Tuhan. Nah, kemudian singkat cerita, bilangnya Jumat belakang ya, katanya dia tanggal lagi, oh ya bisa katanya Jumat depan. Besoknya dia bilang sama mama saya, belikan kain kafan 2 meter panjangnya katanya. Aku bilang, saya tanya untuk apa om? Kamu mau saya kasih mati suri, saya bawa ke alam gaib katanya, seperti itu ya. Biar kamu lihat, ini loh Tuhan yang sesungguhnya, katanya seperti itu. Terus dia bilang, oh Tuhan, saya bilang, apalagi yang mau Jadi ceritanya saya mau dipocongin, dikafanin. Mama saya sudah beli kain kafan panjang 2 meter itu panjangnya. Jadi malam Jumat berikutnya saya akan dikafanin seperti itu. Nah ya, dikafanin, didatangin, mau dibawa ke sana. Tapi puji Tuhannya sebelum malam itu terjadi, Tuhan itu tidak membiarkan. Jadi lalu singkat cerita, tiba-tiba aja bapak saya ke Balikpapan, mama saya ke Balikpapan, nggak ada orang di rumah. Nah, tiba-tiba nggak ada orang di rumah, ke Balikpapan semua. Saya kurang mengerti ya, karena saya waktu itu dikurung di loteng. Jadi kalau saya izin sama mama saya sembunyi-sembunyi itu mau ke gereja barulah izinkan. Jadi saya waktu itu turun, saya panggil lah teman saya telepon hari itu teman saya yang membantu saya bilang, kamu bawa pura-pura, saya bilang minjam koper ya. Saya ini ada rencana kabur dari rumah. Jadi saya suruh teman saya bawa koper, tiduran, saya di belakang nyusul. Nah setelah itu, singkat cerita sampailah aku ke pelabuhan. Tapi saya tidak ke pelabuhan yang biasa tempat pelabuhan besar. Saya pelabuhan ke RT 8 waktu itu. Di RT 8 ada pelabuhan Sepit. Nah jadi saya di situ sama teman saya bilang, saya menangis waktu itu, saya bersyukur, saya berdoa, Tuhan terima kasih, tolong lancarkan, saya bilang jalannya. Padahal Sepit ini tuh tiba-tiba juga, begitu saya baru nyampe di pelabuhan ada Sepit satu. Jadi Sepit ini tuh ngantar orang. Jadi kebetulan bilangnya Ria, loh tumben loh, bilangnya teman saya, biasanya itu jarang ada Sepit mau ke sini. Saya bilang, oh Tuhan Yesus baik. Saya bilang gitu, saya cepat-cepat naik, saya bilang,
bilang bentar saya ke Balikpapan, saya bilang waktu itu. Jadi sebelum itu saya bilang saya tidak punya uang, saya lupa semuanya tahu, saya belum punya uang, saya tidak punya ongkos untuk pergi dari rumah, saya bilang seperti itu. Saya bingung, jadi saya teringat, jadi saya sama teman saya ke gereja lah. Saya waktu itu ada anting-anting, masih ada anting-anting di badan saya, yang ada cuma anting-anting. Jadi saya ambil anting-anting itu, saya jual sama gembala. Bilang, Bu Gembala nggak usah, kamu butuh berapa? Saya bilang 300.000 aja Bu, saya bilang begitu. Dan puji Tuhan Bu Gembala itu memberikan saya dengan cuma-cuma, tidak diganti. Dan saya mungkin kalau Ibu Gembala menonton, saya berterima kasih banyak Bu sudah membantu saya. Dan sekarang saya ada di sini. Itu semua juga karena pertolongan dari Ibu, perpanjangan tangan daripada Tuhan. Nah, kemudian lanjut singkat cerita, padahal dalam lanjut singkat cerita, saya sudah naik di Sepit. Ketika saya naik di Sepit, tiba-tiba di tengah jalan Sepit itu mogok. Itu sudah mau keluar dari jalur arah RT 8. Ketika Sepit itu mogok, saya bilang, oh Tuhan, ini ada apa? Kok dia tarik engkolnya tidak mau nyala. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tapi saya ingat, saya bilang Tuhan itu baik, pasti ada sesuatu hal, rencana Tuhan itu baik. Saya bilang seperti itu. Saya hanya berdoa sepanjang jalan itu, Tuhan tolong saya bilang itu. Tiba-tiba benar saja, luar biasanya Tuhan itu, kapal yang dikendarai bapak saya yang dari Balikpapan itu melintas. Oh Tuhan, saya bilang jangan sampai bapak saya ngelihat. Kapalnya itu kapal kelotok tapi panjang, dan itu ada jendela-jendelanya. Jadi kalau misalnya lihat keluar itu di laut itu jelas kalau ada orang. Jadi suatu ketika saya bilang, saya berdoa aja, Tuhan tolong jangan. Jadi saya bilang ini mungkin maksud Tuhan. Saya bilang kapalnya, ya kapal yang dinaiki ayah bapak saya waktu itu lewat di depan saya melintas. Tapi saya puji Tuhan, saya berdoa, Tuhan jangan sampai bapak saya melihat. Itu luar biasa Tuhan, bapak saya tidak melihat saya. Padahal saya lihat itu, karena jaraknya memang tidak terlalu jauh. Sudah mau keluar dari lintasan, kalau di darat namanya simpangan, dia lewat sud. Kapal speed saya ini berhenti. Jadi ketika habis itu puji Tuhan, setelah kapal itu lewat sudah agak jauh, barulah puji Tuhannya itu yang saya saksikan luar biasa itu, kapalnya tiba-tiba nyala, speednya nyala. Akhirnya sampai, singkat cerita, saya sampai di Balikpapan. Saya bingung, saya mau ke tempat siapa ini, saya nggak punya tujuan. Saya hanya di Balikpapan itu berhati-hati, karena bapak saya pasti sudah tahu saya di rumah, saya kabur. Jadi saya berhati-hati, kayak orang teroris ya. Pokoknya saya berhati-hati. Jadi saya berhati-hati itu, cepat saya pergi. Pas saya lihat nggak ada orang, nggak ada polisi. Mungkin ketika saya sampai, mungkin baru ditelepon bapak saya. Jadi saya cepat-cepat keluar dari pelabuhan kapal. Sebentar Pak, saya izin minum dulu. Iya, silakan minum dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, setelah izin, buru-buru cepat keluar dari Balikpapan ke terminal, naik taksi menuju ke terminal bis. Hari itu saya bilang, saya ini saya juga ada HP, cuma HP itu waktu itu saya hilang kontak dengan suami saya ya. Waktu itu, oh iya saya lupa, sebelum saya pergi itu sempat bapak saya itu nemuin Alkitab saya di rumah. Jadi Alkitab saya itu diambil, saya tahu entah disimpan, diambil sama dia. Jadi yang menjadi kekuatan saya satu-satunya waktu itu hilang. Tapi saya tidak tinggal diam. Jadi Alkitab itu diambil bapak saya terus ngomong ini, biar kamu sembunyiin di mana Alkitab ini, saya tetap dapat. Jadi memang bapak saya, karena saya seperti yang saya bilang dari awal tadi, punya ilmu kanuragan. Jadi dia bisa melihat benda-benda
yang hilang dia bisa temukan di mana. Jadi ambil itu, dia nggak tahu waktu itu saya diberikan sama siapa Alkitab saya. Saya cuma berdoa, Tuhan, mudah-mudahan Alkitab yang diambil bapak saya ini bisa menjadi pedoman hidup dia, sama seperti saya bilang, menjadi pedoman hidup saya. Cuma saya itu menangis sejadi-jadinya, diambil Alkitab saya, menangis. Karena menurut saya sudah nggak ada lagi pedoman hidup saya. Sudah saya nggak makan berhari-hari kalau sudah di rumah. Saya makan tuh seminggu sekali, cuma bisa makan kalau sudah di gereja. Tapi saya waktu betul-betul menangis. Tapi itu ya luar biasanya Tuhan tidak membiarkan saya kenapa-napa terjadi sesuatu dengan saya. Jadi saya singkat cerita kembali saya meluncur pakai bis dari Balikpapan ke waktu itu ke Melak. Jadi tapi saya tidak nyampe Melak, saya nyampe Kota Bangun aja, datangin suami saya. Saya bilang sama dia, dia kaget waktu itu, kok bisa nyampe sini? Saya kabur dari rumah, jangan tanya. Saya bilang, kok bisa nyampe sini? Itu semua karena rencana Tuhan. Saya datanglah, dia bilang, aduh bingung juga, saya di sini kerja. Ya udah, dia bilang, kamu ke tempat kakakku aja di Busu sana aja. Taruhlah aku di Busu. Jadi disitulah aku di Busu juga. Di Busu kami tinggal. Jadi tinggal di situ, dia bekerja. Jadi puji Tuhan, singkat cerita, saya kembali ke pekerjaanku di tempat dia, yang juga menjadi rekap dia. Dia menjadi pimpinan di situ, tapi saya bekerja sebagai rekap. Saya bilang saya tidak bisa diam. Saya bilang saya harus bekerja. Jadi kebetulan jasa saya itu masih di kantor sana. Jadi waktu itu juga saya belum keluar secara resmi. Jadi tidak ada kata keluar. Tapi puji Tuhan saya masih diterima di sana. Jadi singkat cerita saya kerja di situ. Bapak saya juga tiap hari nelponin saya dicariin sama orang-orang kayak teroris. Tapi luar biasa itu saya tidak ditemukan sama bapak saya. Saya puji Tuhan, singkat cerita. Kemudian tahun 2011, bulan 11, tanggal 11, saya ingat sekali 2011, tanggal 11 bulan 11, saya menikah dengan suami saya. Dan puji Tuhan, saya menikah itu saya beri informasi kepada mama saya. Cuma mama saya lah, saya berkomunikasi perlahan-lahan, mama saya mau menerima saya, meskipun bapak saya belum. Jadi 2011 saya menikah, saya ngomong, kalau mau datang ya puji Tuhan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi saya bingung, kalau di Islam menikah kan harus ada wali, itu bapak yang harus mewalikan kita menikah. Kalau Kristen saya bilang seperti apa, saya bilang gitu kan. Dia mengajak saya nikah. Dia bilang nggak apa-apa, dia bilang gitu, bisa kok kalau di Kristen, katanya gitu. Enggak, kalau Kristen ini loh, bilangnya nikahnya nggak ribet, bilangnya kayak di Islam nggak mesti ada bapak yang sebagai wali. Oh seperti itu kak, iya katanya. Udah ayo kita kumpulin uang sama-sama, dan hasil dari uang itu kami berdua ada uang, jadi kami pakai untuk pemberkatan nikah di gereja Tenggarong, GPDI Tenggarong waktu itu. Di gereja Tenggarong itu, di situ kebetulan yang pendetanya ini dulu mantan pendeta yang ada di tempat saya tinggal. Itu pernah juga tinggal di Penawang, kampungnya suami saya. Dia sempat tinggal di situ sama pendeta itu. Dia dipindahkan ke Mulia Harapan sampai sekarang ini. Jadi 2011 kami menikah, dan puji Tuhannya pas 2011 itu tidak berhenti di situ. Ketika saya rindu, karena sudah lama, berapa tahun, sekitar 5 tahun setelah saya menikah, saya rindu sekali ingin pulang kampung, ya. Belum pulang kampung. Jadi sebelum saya pulang kampung itu, bilanglah suamiku, nanti aja lah katanya gitu. Jadi singkat ceritanya, waktu saya masih di Tenggarong, kami ke Tenggarong, pindah ke Tenggarong untuk menjaga adik dia sekolah. Jadi pas di Tenggarong itulah tuh orang-orang di sekitar kami tuh, tempat kami nyewa, bilang, dia mengolok-ngolok saya, perempuan ini nah, bilangnya Mas Kristen gara-gara laki-laki, katanya gitu. Perempuan ini nah gara-gara laki pindah agama, gara-gara mau nikah sama itu, gara-gara suaminya, gara-gara ini itu begini menunjuk. Saya bilang, oh Tuhan, tolong. Saya menangis di situ setahun.
saya tinggal di situ, pokoknya setiap hari saya mau pergi ibadah itu selalu gituin. Oh, ngomong sana ngomong sini, ini gara-gara laki-laki ini pindah agama katanya. Terus saya menangis. Saya tidak menangis waktu dia mengatakan bahwa saya seperti ini karena laki-laki, tapi saya menangis di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah itu setelah saya menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan, itu 1 tahun pergumulan saya dihina seperti itu, saya cuma berdoa. Dan puji Tuhan, saya waktu ada perjamuan kudus waktu itu, perjamuan kudus, saya itu dapat ayat dalam roti perjamuan itu, ada ayatnya saya dikasihkan di situ. Ayat yang saya dapatkan itu dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, Tuhan berkata itu kepada saya, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Dari situlah ayat yang saya temukan itu luar biasa. Dari situ saya tidak orang mau ngomong apa, karena ini, karena itu, saya tidak tidak sedih lagi, karena saya percaya bahwa Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Jadi sebenarnya sempat timbul pertanyaan, benarkah saya masuk Kristen hanya gara-gara laki? Tuhan, apa benar saya gara-gara suami saya masuk Kristen, saya seperti itu? Tapi itulah ayat yang luar biasa saya temukan tadi. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih saya, tapi saya yang memilih kamu, kata Tuhan. Oh, luar biasa, indah sekali ayat yang saya dapatkan. Tenang hati saya, damai. Jadi dari situlah saya sudah tidak peduli orang mau ngomong apa itu. Nah, singkat cerita, saya ada waktu kita pulang ke kampung orang tua saya. Itu mama saya pulang ke Donghoa. Tapi di situ saya betul-betul kayak orang yang tidak dikenal. Jadi saya masuk ke rumah, bapak saya keluar rumah. Saya masuk ke rumah, bapak saya keluar. Saya lewat, bapak saya beludah di samping saya. Dia itu kayak jijik modelnya sama saya. Tapi kami tidak ada omongan sama sekali, tidak ngobrol, tidak ngomong sama sekali. Cuma saya sama mama saya masih ada, puji Tuhan, agak baik hubungan dengan mama saya, karena saya datang, saya bilang kan aku bilang saya datang di sini, bilang suami saya, kami tidak mencari musuh, tapi kami di sini mencari keluarga kami, ya, seperti itu. Bilang bapak saya, enggak, saya sudah buang, katanya. Saya buang, kamu sudah di kakak itu ternyata sudah nggak ada nama saya, pokoknya sudah keluarlah dari kakak. Makanya sebenarnya saya pulang itu sebenarnya mau minta surat pindah, sekaligus saya mau bikin kakak sama suami saya. Tapi ternyata enggak, bilangnya kamu sudah saya buang, katanya. Kamu bukan anakku lagi, bilangnya. Di situ bapak saya masih marah ternyata sama saya, tapi saya tidak marah sama dia. Tetap saya bilang, ya sudah, kalau bapak memang tidak mengakui saya sebagai anak, tidak apa-apa. Saya bilang, saya punya Tuhan yang menjaga saya, bilang sebagai anak, bilang saya seperti itu. Meskipun saya sudah dibuang sama keluarga waktu itu, ya saya sudah lupa juga ngasih tahu. Saya keluar dari rumah itu, ya saya dibuang sama keluarga, sudah tidak dianggap anak lagi. Saya sudah dikeluarkan dari kakak. Saya juga baru tahu waktu saya datangin itu tadi. Jadi suatu ketika kakak saya datang, saya belikan makanan anaknya. Makanan itu ternyata dibuang sama kakak saya. Sakit hati luar biasa. Tuhan, kenapa? Saya bilang, ini kan makanan saya beli, bukan saya yang bikin. Saya bilang, jangan, bilangnya kamu makan makanan itu, katanya. Nanti kamu sakit, dia ngomong itu sama anaknya. Nggak boleh, katanya, makan sembarangan, katanya, seperti itu. Saya rasanya sakit, aku bilang, hati Tuhan, tolong, kenapa kakak saya seperti ini? Jadi singkat cerita, saya di situ karena saya merasa tidak nyaman. Kami cuma 3 hari di situ, tidak diterima sama keluarga. Singkat cerita terus begitu, tapi saya lambat laun saya tetap memberikan bapak saya ayat-ayat,
Saya menyapa dia, "Shalom Bapak, apa kabar?" Saya bilang gitu. Saya tetap SMS-an sama orang tua teman saya. Tidak dibaca, lambat laun puji Tuhan tahun 2013, kalau enggak tahun 2015 ya. 2011 saya menikah ya, tahun 2015 kalau tidak salah mulai menerima saya, bapak saya menerima, kami datang ke sana, kami bilangin 5 tahun kami ditolak sama orang tua kami, saya dibilangin kafir lah, apalah, diludahin lah apa, tapi saya tetap datang setiap tahun saya datang ke sana, saya cuma bilang, saya omongan suami saya ingat, saya datang ke sini mencari keluarga saya, mencari orang tua saya. Bapak saya lambat laun dia mungkin merasa saya cuma berdoa sama Tuhan menggerakkan hatinya. Saya terus ketika bapak saya bilang gitu, dia bilang oke, sini ngomong duduk. Ya ngomong duduk saya dengan suami, dia bilang sini. Saya terima kamu kembali, dia bilang. Tapi ada syaratnya. Dia bilang gitu. Apa syaratnya? Saya bilang, Pak, kamu boleh datang ke rumah ini tiap tahun, lebaran kah, apakah, bilangnya boleh pulang ke rumah, datang ke rumah. Tapi jangan pernah sekali-sekali bilangnya kamu memperkenalkan agamamu sama adik-adikmu. Dia bilang seperti itu. Ya, aku bilang iya, enggak, saya bilang gitu. Oh iya, saya bilang. Saya cuma bilang oh iya. Jadi tetap, tapi itu di luar rencana saya terus berdoa. Jadi ketika puji Tuhan lambat laun saya bilang bapak saya tetap berikan SMS dia sampai akhirnya dia mau menerima saya teleponan, dia sempat juga datang ke tempat kami, puji Tuhan dia mau datang berkunjung ke rumah kami, akhirnya baiklah kami diterima. Terus kemudian juga kalau tidak salah hari itu sempat saya bilang saya teleponan sama beliau, saya bilang bapak, dia bilang dia mengeluh, dia sakit hari itu, saya cuma bilang bapak, cobalah, aku bilang bapak itu, aku bilang dibuang-buanglah ilmunya, untuk apalah aku bilang ilmu itu, aku bilang itu kan, aku bilang sudah ada Tuhan yang jaga kita, untuk apa aku bilang pakai yang kayak gitu-gitu, itu yang buat bapak aku bilang sering sakit-sakitan, aku bilang itu. Jadi puji Tuhannya juga bapak saya menerima. Jadi tahun 2015, tahun 2019 sampai 2019 bapak saya meninggal. Jadi saya yang merasakan luar biasa, yang sangat sakit, menyakitkan sekali, karena saya bilang, Tuhan, saya mau bawa keluarga saya juga, karena saya seperti yang saya mimpikan tadi, keluarga saya semuanya mati imannya dan tidak ada satupun yang hidup kecuali saya bilang gitu. Ini bukan suatu kesombongan atau suatu cerita yang yang dibuat-buat, tapi ini nyata. Mimpi saya itu sangat nyata, sangat jelas, dan juga aku pernah bermimpi itu bermimpi itu saya itu berada di tengah padang rumput yang hijau sekali, tapi orang di seberang saya itu berteriak minta tolong. Mereka dihujani dengan api, meteor itu jatuh dari langit. Tapi yang anehnya, tempat yang saya injak ini itu tanahnya begitu subur, gambut, hijau. Jadi saya bilang, coba kamu lari ke sini katanya. Jadi juga di situ mimpi saya itu luar biasa. Juga terus ketika Tuhan bilang kepada saya, setelah saya berdoa, Tuhan tolong jangan cuma saya juga mau orang tua saya diberkati seperti saya juga mau orang tua saya mengenal siapa Engkau seperti saya mengenal Engkau. Jadi Tuhan bilang sama saya seperti ini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekali lagi kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Sungguh luar biasa saudara-saudara, kesaksian ini semoga dapat bermanfaat, boleh memberkati kita sekalian, sehingga kita pun akan senantiasa kuat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai orang Kristen bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.